Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Tim ini segera gelar pertemuan dengan Manchester United bahas transfer Alejandro Garnacho. Klub Serie A Napoli belum menyerah untuk mendatangkan jasa Alejandro Garnacho. Tim asal Naples itu dilaporkan bakal segera menego Manchester United lagi untuk transfer sang winger. Menurut laporan Romano, transfer Garnacho ini berpotensi bisa jadi kenyataan. Ada dua tim yang sangat serius ingin mendatangkan sang winger. Mereka adalah Chelsea dan juga Napoli. Dua raksasa Eropa itu dilaporkan sedang mengambil anjang-anjang untuk transfer ini. Jadi kans Garnacho berpindah klub cukup besar. Bahkan Romano mengkonfirmasi bahwa pelatih Napoli Antonio Conte telah melakukan kontak pribadi dengan sang pemain pada hari Jumat. Di sisi lain, Romano juga mengabarkan bahwa Chelsea justru langsung menghubungi tim Manchester United untuk menanyakan situasi Garnacho. Tetapi Napoli benar-benar serius ingin mendatangkan sang winger. Mereka bakal mencoba untuk menuntaskan transfer sang winger dalam waktu dekat. Sedangkan menurut laporan Corriere dello Sport, manajemen Napoli bakal segera bergerak untuk mengamankan jasa Garnacho. Direktur mereka Giovanni Manna telah menjadwalkan pertemuan dengan manajemen MU. Pertemuan ini bakal membahas transfer Garnacho. Pihak Napoli dilaporkan bakal berjuang meyakinkan MU untuk melepas sang winger ke dalam tim mereka. Menurut laporan tersebut, Napoli kini siap menaikkan tawaran mereka untuk transfer Garnacho. Awalnya mereka mengajukan tawaran senilai 45 juta euro kepada MU, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Setan Merah. Akhirnya Napoli dikabarkan bersedia menaikkan tawaran mereka menjadi 60 juta euro. Mereka berharap MU mau melepas sang winger sebelum bursa transfer ditutup. Namun Romano menekankan bahwa meski Napoli dan Chelsea serius ingin mendatangkan Garnacho, transfer ini masih sulit untuk bisa terrealisasi. Ini disebabkan MU mematok harga yang sangat mahal untuk sang winger. Tebusan senilai 70 juta pound sterling itu cukup sulit untuk ditebus kedua klub tersebut. Romano menyebut saga transfer Garnacho itu bakal menarik untuk diperhatikan hingga deadline di bursa transfer musim dingin kali ini. Rasa bersalah hantui Amorim setelah Manchester United dipermalukan Brighton. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengaku merasa bersalah karena tidak bisa membantu timnya terhindar dari kekalahan saat melawan Brighton pada minggu kemarin. Manchester United menjamu Brighton di pekan ke-22 Premier League musim ini di Old Trafford. Setan Merah menghadapi laga ini dengan optimis setelah meraih hasil-hasil positif di beberapa pertandingan sebelumnya. Mereka bisa menahan imbang Liverpool, kemudian United sanggup mengalahkan Arsenal dan juga Southampton. Akan tetapi pada akhirnya MU malah dipermalukan oleh Brighton dengan skor 1-3. Ruben Amorim pun sampai menyebut timnya sebagai tim terburuk dalam sejarah Setan Merah. Setelah pertandingan itu, Ruben Amorim pun secara jantan mengakui bahwa Brighton tampil lebih baik dibandingkan Manchester United. Demikian juga Newcastle, Bournemouth dan Nottingham Forest yang sebelumnya juga ikut mencuri kemenangan saat berduel melawan MU di Old Trafford. Lawan kami lebih baik dari kami dan banyak hal, kami tidak bisa konsisten, ungkap dari Amorim. Manchester United sebelumnya juga nyaris kalah saat melawan Southampton, namun hat-trick Amad Diallo bisa menyelamatkan Setan Merah dari kekalahan memalukan melawan tim terlemah di Premier League saat ini. Ruben Amorim pun merasa sangat bersalah pada skuad Manchester United, sebab dia merasa tidak bisa memberikan bantuan berarti pada anak-anak asuhnya di masa-masa sulit ini. Saya tidak membantu para pemain saya saat ini. Ini adalah momen yang sulit. Kami harus mengakui bahwa kami berada dalam situasi yang sangat sulit. Semua catatan buruk, kalah dalam pertandingan kandang, kalah di Liga Inggris, kami tampil buruk, ungkap dari Ruben Amorim. Done deal, Manchester United melepas Antony ke Real Betis. Saga transfer Antony nampaknya bakal segera berakhir. Manchester United memutuskan untuk melepas sang winger ke klub La Liga Real Betis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa beberapa hari lagi Antony bakal segera meninggalkan MU. Winger asal Brazil itu tinggal pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Betis. Namun pertanyaannya, apakah Manchester United bakal segera mencari penggantinya? Atau apakah MU justru bakal mencari pemain di posisi lain? Menurut laporan Romano, MU sudah mencapai kesepakatan dengan Real Betis untuk transfer Antony. Sang winger bakal dipinjamkan kepada klub La Liga itu selama 6 bulan lamanya, sehingga ketika musim 2024-2025 berakhir, dia harus kembali ke Manchester. Di dalam kesepakatan itu tidak ada klausul pembelian permanen, sehingga Antony hanya bakal bermain di sana selama 6 bulan saja.
Itu artinya MU masih berharap sang pemain bisa menemukan performa terbaiknya lagi seperti saat dia masih di Ajax Amsterdam. Meski tidak menutup kemungkinan sang pemain bakal tetap dijual di akhir musim jika ada peminat dari Antony. Masih menurut laporan dari Romano, Antony dikabarkan bakal segera menuntaskan transfernya ke klub Spanyol sesegera mungkin, karena dia sudah mendapatkan izin dari manajemen Manchester United untuk pergi ke Spanyol. Jadi dia bakal segera melakukan tes medis di Real Betis. Jika tidak ada halangan dalam beberapa hari ke depan, MU dan Real Betis bakal mengumumkan transfer winger asal Brazil tersebut. Romano juga menyebut bahwa MU bakal bergerak di bursa transfer kali ini. Ruben Amorim meminta manajemen MU untuk mencarikannya pemain pengganti Antony dalam waktu dekat. Fix ditinggal Antony, Manchester United kebut transfer bintang muda ini. Klub Premier League Manchester United mulai bergerak untuk mencari pengganti dari Antony. Setan Merah dilaporkan kini mengincar jasa Patrick Dorgu dari Lecce. Kepergian Antony membuat MU kekurangan pemain di tim mereka. Alhasil Ruben Amorim dikabarkan mulai berburu pengganti yang sepadan untuk sang winger. Dilansir dari Fabrizio Romano, MU kini mengarahkan radar mereka ke Lecce. Mereka ingin memboyong Patrick Dorgu ke Old Trafford. Manchester United tertarik merekrut Dorgu karena sang pemuda adalah pemain serba bisa. Dorgu awalnya banyak bermain sebagai pemain sayap kanan, namun di musim ini dia lebih sering dimainkan sebagai bek kiri. Dia tampil dengan bagus di posisi itu dan Ruben Amorim tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Namun laporan Romano mengklaim bahwa MU bakal kesulitan untuk mendapatkan jasa Dorgu di musim dingin kali ini. Ini disebabkan Lecce memasang harga yang cukup mahal untuk sang pemain. Bayaran sekitar 40 juta euro dibutuhkan untuk memboyong Dorgu ke Old Trafford. Masalahnya MU sedang kekurangan dana untuk belanja di musim dingin. Jika mereka tidak bisa mendapat tambahan dana dari penjualan pemain, maka transfer ini bakal sulit terlaksana. Belanja pemain dengan nominal besar di bursa transfer musim dingin jelas cukup beresiko bagi Manchester United. Dorgu sendiri bukan satu-satunya bek kiri yang kini dikaitkan dengan Manchester United. Setan Merah juga dilaporkan meminati jasa bek kiri Bournemouth, Milos Kerkez, dan juga bek kiri Wolverhampton, Ryan Aït-Nouri sebagai alternatifnya. Kalah dari Brighton, Manchester United memang perlu pembenahan total. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menolak mencari pembenaran setelah timnya kalah dari Brighton. Dia menilai Setan Merah perlu banyak membenahi permainan mereka. Kemarin malam, MU memainkan pertandingan pekan ke-21 IPL. Setan Merah menjamu salah satu tim kuda hitam IPL Brighton di Old Trafford. Di pertandingan itu Setan Merah kembali menelan kekalahan. Mereka dipermalukan The Seagulls dengan skor 3-1. Fernandes mengaku bahwa timnya memang layak menelan kekalahan di pertandingan itu. Ya, kami sangat kecewa karena ini bukan hasil yang kami inginkan, ungkap Fernandes. Menurut Fernandes, MU memang tampil mengecewakan sejak awal pertandingan, sehingga mereka layak menelan kekalahan di pertandingan itu. Saya rasa kami mengawali pertandingan dengan sangat buruk, lalu kemudian kami bisa bangkit dan bersaing kembali. Di babak pertama kami bermain lebih baik daripada mereka, namun kami kerap mengambil keputusan yang salah di kotak penalti lawan, ungkap Bruno. Lebih lanjut, Bruno Fernandes mengaku kalau salah satu kekurangan MU adalah menciptakan peluang bersih. Dia meminta timnya perlu bekerja keras untuk memperbaiki itu semua. Kami juga kurang konsisten terutama di kotak penalti lawan. Kami harus bisa menempatkan lebih banyak bola ke area pertahanan mereka. Kami juga harus lebih berani ketika membawa bola. Kami harus mencoba untuk mengunci mereka. Dan itu adalah aspek-aspek yang perlu kami perbaiki, tambah dari Bruno. MU tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan melawan Brighton, karena Setan Merah perlu mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Setan Merah bakal menjamu Rangers di Old Trafford pada lanjutan Liga Eropa 2024-2025 pada tengah pekan kali ini.